Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Aki Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk hal yang dia inginkan dariku sebenarnya apa. Kalian dealkan orang yang kalian pikirkan. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat energinya dia, orang yang kita dealkan. The Four of Cups, Strange, The Fool. Oke. So, energinya dia nih lagi mencoba melupakan tentang penyesalan dia ya, kekecewaannya dia. Salah satunya ya tentang rujuk ataupun memperbaiki hubungan ini lagi. Ya, dia coba untuk bebas dari rasa penyesalan dia. Ya, dan dia mencoba untuk bisa bersikap masa bodoh, padahal dalam hatinya itu ya dia sadarin kalau apa yang dia lakukan di masa lalu itu banyak memberikan kecewa, bukan hanya pada diri kamu tapi juga orang-orang sekitarnya dia, termasuk diri dia sendiri. Dan di sini aku ngerasa dia coba untuk mengambil resiko ya, ingin bebas dari rasa penyesalan dia. Dia pengen menikmati kebebasan hidupnya dia sendiri ya, dengan cara tidak mau ada komitmen, tidak mau ada koneksi dengan siapapun ya. Padahal di sini dia merasakan energi kebahagiaan itu adalah kembalinya sama kamu ya. Kalau dia jauh dari kamu, dia tuh merasa hancur ya. Makanya dia ada keinginan untuk bebaskan diri dulu. Salah satunya bisa memperbaiki diri dia ya, menyembuhkan ya, dengan cara mengambil resiko hidup sendiri dulu, mau tidak mau ya, menikmati kesendirian. Ada keinginan untuk kembali ke kamu, dia ada banget, karena dia merasa hancur ya. Karirnya dia ya, keuangannya dia. Oke, kita lihat lagi dengan hal yang dia inginkan dariku sebenarnya apa. Nine of Cups, the Queen of Swords, the Five of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Cancer, water sign ya, Aries, air sign juga ya, ada Leo juga. Oke. Hal yang dia ingin katakan, hal yang dia inginkan darimu sebenarnya ya, dia pengennya tuh kamu berhenti banyak bertanya dengan dia. Dan dia berharap ya kamu tidak memojokkan dia. Yang diinginkan dari kamu ya, dia pengennya kamu merasa sia-sia. Keputusannya kamu ya salah satunya untuk bebas dari dia, yang merasa sia-sia. Padahal dia sendiri yang merasa sia-sia. Karena di sini kamu fokuskan, jujurkan pada diri dia kalau kamu kuat menghadapi kegagalan. Ya, kamu kuat. Dan di sini
ya dia coba untuk bisa mengontrol drama, ya bahkan situasinya di bawah kendali dia, ya. Dan yang dia inginkan dari kamu, ya kamu memperjuangkan dia kembali, berdoa lagi buat dia, ya. Dia pengennya seperti itu. Dan yang aku lihat, ya, dia coba untuk nekat keluar dari zona aman, tapi dengan cara kebebasan. Kecewa dengan doanya dia selama ini, ya, dan juga menyesal karena ya kamu sudah berani mengambil keputusan, ya, untuk bebaskan diri kamu dari ketidakadilan, salah satunya dijadikan pilihan oleh dia, ya. Dan kamu juga coba untuk fokuskan, sembuhkan diri. Ini yang membuat dia, aku juga bisa kok sembuhin diri gue, gitu. Tapi masih dengan sifat masa bodohnya dia, ya, sifat cerobohnya dia. Kita lihat the Four of Cups. Four of Wands. The Fool. Seven of Wands. Ya, dia masih mempertahankan sifat sombongnya dia, sifat kebebasannya dia, ya. Jadi memang dia belum bisa melepaskan sifat buruk yang dia milikin. Makanya apapun yang dia inginkan ini terhambat, ya. Karena ya dia belum bisa melepaskan, belum bisa memperbaiki sifat buruknya dia. Dia memilih untuk bebas, tapi bukan untuk memperbaiki koneksinya kepada Tuhan, ya, dan memperbaiki sifat buruknya dia, tapi malah menjadi, ya, pada akhirnya hasilnya itu tidak membuat dia bahagia, ya, selalu terjebak di dalam kesia-siaan, ya, selalu terjebak dalam kesia-siaan. Dan dia merasa tersaingi juga ketika kamu memilih untuk bebas, ya. Dia merasa tersaingi ketika kamu memilih untuk bebas. Dan dia tahu kamu juga sudah merasa lelah mendoakan dia, ya, kamu lelah. Dan dia sadar hidup dia tuh penuh dengan kebohongan, tapi dia masih mengendalikan, ya, masih mengatur dramanya dia. Kita lihat the Knight of Swords, Three of Pentacles, tuh ya, Four of Pentacles. Ya, masih mengatur, dan dia selalu mencari jalan pintas, kesempatan, yaitu dengan cara berkomitmen dengan orang lain lagi, dan ini menjadi trust isunya dia. Jadi memang dia belum bisa melepaskan sifat manfaat kepada orang lain, ya, untuk kepentingan dia pribadi, dan langkahnya dia pun menjadi stuck, ya. Langkahnya dia itu, ya, mau gak mau dia harus kuat menghadapi, ya, ujian-ujiannya, karena sifat cerobohnya dia ini belum bisa dia lepaskan, dan dia selalu lari dari tanggung jawab ketika dia merasa tidak dimanfaatkan, tidak dihargai, gitu ya, dan dia merasa dimanfaatkan, gitu. Kita lihat the Fool-nya, tonight. The Knight of Wands,
Six of Cups, Two of Swords. Dia nggak terima kenyataannya kalau kamu memutuskan untuk bebas, dan dia juga nggak terima kenyataan kalau petualangannya dia untuk kembali ke kamu tuh udah diblok, ya, udah keblok oleh semesta, oleh Allah gitu ya, sudah diblok. Karena kamu memutuskan untuk berani mengambil risiko, ya, menerima penyembuhan dengan cara penyesalan, dengan cara kebosanan, ya. Kamu menyadari hal itu, kalau itu jalan terbaik, ya sudah, kamu jalani, kamu putuskan hal itu. Itu yang membuat dia sakit hati, membuat dia merasa aku juga bisa kok kayak lu, gitu loh. Kalau memutuskan untuk bebas dari gue, ya udah gue bebasin, gue juga bisa bebas gitu, ya. Jadi dia nggak berpikiran kamu tuh bebasnya itu untuk perbaikan rasa trauma kamu, perbaikan perasaan kamu, ya. Kita lihat Nine of Cups-nya, The Tower. Gini ya, hal yang dia inginkan dariku selama ini, pengennya kamu juga ikut hancur. I just want you destroying too. Jadi dia nggak mau hancur sendirian, guys. Ya, dia nggak mau hancur sendirian. Jadi dia berharap kamu juga ikut hancur. Itu yang dia inginkan. Dan ya dia sadarin kalau kamu situ sudah mengambil keputusan, ya berani mengambil resiko tentang kehancuran. Jadi kamu udah nggak terlalu banyak mengejar dia atau terlalu takut akan hancur. Justru kamu di sini mengambil keputusan, ya kayak percuma juga gue doain lu balik gitu, tapi kalau ujungnya hanya menyakiti, nggak usah, ya. Dan kamu pun memakai logika. Kehidupan itu penuh dengan misterius, kehidupan itu penuh dengan resiko. Tidur aja resiko, kan kita nggak pernah tahu tidur kita ini apa kita bisa bangun lagi atau enggak, kan gitu kan. Nah, kamu jadi berani, ya. Kamu mengambil sikap kayak, ya udah, kalau memang hidup gue udah sia-sia di masa lalu, ya sudah, dan itu pun gue terima. Ini yang kamu putuskan, dan gue akan mengambil resiko untuk kehidupan gue juga, yaitu membebaskan diri gue dari sifat tidak bersyukur atau sifat selalu menjadi korban. Ini yang kamu pikirkan. Makanya kamu belajar dari kehancuran, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih nerima. Karena kehidupan itu kan realistis, tapi juga jangan terlalu realistis juga gitu ya. Karena kehidupan itu kan 50-50, ya. Ada fisik dan non fisik gitu ya. Jadi di sini kita memakai logika tapi juga memakai perasaan gitu. Dan kehidupan itu memang fully banget tentang energi spiritual. Segala sesuatunya itu gaib. We never know what's going on, you know, in the futures, in the 1 seconds gitu. Jadi memang kamu juga sudah berani mengambil sikap, dan itu membuat dia merasa ya nggak suka aja dengan perubahannya kamu gitu ya. Kita lihat 5 sword-nya. The Queen of Swords. Ace of Cups. Ten of Pentacles. Two of the Fortune. Tadi aku bilang apa? Kamu menerima mengambil resiko untuk pembayaran karma. Dan ini ada karma, ya. Kamu memutuskan ya untuk mencintai dirimu sendiri. Kamu memutuskan untuk bebaskan dirimu dari penyesalan.
Salah satunya menerima disia-siakan. Dan kamu coba untuk bisa membahagiakan keluarga kamu. Kamu yakin dengan cara kamu ini ya, menerima tentang kekecewaan, kamu yakin keberuntungan akan kamu raih ke depannya, terutama dengan kebahagiaan keluarga ya. Keberuntungan akan kamu raih. Four of Wands, Three of Pentacles, Three of Swords. Kenapa kamu ingin bebas juga, dan dia menginginkan kamu tidak berhenti berdoa untuk dia, sedangkan kamu merasa semuanya sudah sia-sia. Kamu berdoa untuk dia pun ya kamu tidak dihargai, ya tetap dihancurkan gitu ya, karena kalian nih dua-duanya sebenarnya sudah benar-benar sama-sama sakit hati ya dalam triparty yang terjadi. Dan ini membuat dia merasa ya gue juga pengen bebas lah gitu. Sedangkan kamu di sini mencoba untuk memutuskan menyembuhkan diri, yaitu lebih mencintai keluarga, mencintai dirimu sendiri, dan mengambil resiko dalam penyembuhan, menerima kekecewaan walaupun sakit. Karena memang kalian tidak bisa dipertemukan dulu ya, tidak bisa dipersatukan dulu. Dan ini membuat dia juga sakit hati. Dia hidup sama orang ketiganya sakit hati, maka dia berharap kamu merasa sia-sia tanpa dia, maunya dia gitu ya, harapannya. Ini Three of Swords, Three of Swords, Three of Pentacles, Three of Cups. Ya, ada dua kesamaan, cuma berbeda awal. Ya, tadinya kamu banyak berharap, berdoa buat dia, tapi ternyata sia-sia ujungnya. Dan ini membuat kamu kecewa sendiri. Ya, pada akhirnya kamu memutuskan untuk menerima kekecewaan ini dengan cara bebaskan diri. Salah satunya bisa bercerai. Ya, kamu lebih fokusin kepada keluarga dan pembayaran karma keluarga. Kamu pengen menyelesaikan. Karena kamu yakin dengan cara kamu membayar karma keluarga, kedepannya kamu akan mendapatkan karma baik. Kamu yakin akan hal itu. Insting kamu kuat banget sebenarnya. Ya, pembayaran karmanya. So, kita lihat dengan oracle-nya ya. Oracle-nya, hal yang dia inginkan dariku sebenarnya apa? Willingness. You are able to compromise if the end result is love. Ownership. You acknowledge your mistakes and accomplishments alike and learn to love them all as a lesson. Respect. Presence. Okay. So, yang dia inginkan dariku, pengennya tuh kita menghargai dia terus. Maunya dia tuh kita merasa dimiliki dia. Dan pengennya tuh kita ngikutin dia terus, yaitu mencintai dia terus. Ya, dan ditambah lagi yang dia inginkan dari kita adalah ya kita sebagai solusi jalan hidupnya dia. Paham gak? Jadi dia tuh kayak merasa kamu tuh adalah jalan satu-satunya solusinya dia untuk mendapatkan kebahagiaan sebenarnya. Tapi dia bikin ribet, dia bikin sulit ya. Kenapa? Karena egonya dia merasa memiliki, merasa berhak,
ya merasa menghakimi ownership karena merasa berkuasa. Dan dia pengennya kamu tuh respect sama dia, pengennya kamu tuh ngikutin apa yang dia inginkan, ya, pengennya kamu tuh yang menjadi yang cari jalan solusinya, bukan dia. Dia yang bikin masalahnya, kamu solusinya. Jadi dia pengennya kamu tuh bener-bener jadi budaknya dia lah, gitu ya. Kalau kata kasarnya gitu ya. Compassion, fair, kali. Antara, karena dia melihat kamu tuh seseorang yang berjiwa bersih, tulus, dan dia melihat kamu tuh gampang diajak kerjasama, mudah diajak gitu ya, mudah diajak untuk komitmen gitu. Dan dia tuh paling takut kalau kamu tidak hargai dia, tidak hormatin dia. Dan dia paling takut kalau kekuasaannya dia itu malah berbalik ke kamu, ya. Hal yang dia inginkan darimu ya pengennya kamu fokus tirakatnya itu buat dia aja, ya, buat dia aja, bukan untuk dirimu, tapi buat dia pengennya, karena dia tahu energinya kamu itu ya saat ini, apalagi ya yang sudah banyak awakening spiritual, perbaiki spiritualnya, banyak mendekati kepada Allah atau Tuhan kalian gitu ya. Ditambah lagi kamu udah sering berziarah kemana-mana gitu ya, ke para wali, syekh gitu ya. Nah itu energinya bertambah, makanya dia takut banget kalau kamu bisa menguasai diri dia. Itu yang dia takutkan, ya. Dan dia pengennya kamu tuh lebih fokus ke dia, bukan ke fokus diri kamu, ya. Pengennya kamu fokus ke dia dan kamu hargai dia, hormatin dia, nurut sama dia gitu ya. Dan kamu yang mencari solusinya, dia yang membuat masalahnya. Oke. Dan dia takut banget kalau diajak kerjasama tentang spiritual. Jadi dia tahu energi kamu lebih besar dibanding dia. Dia paham itu dan dia sadar, ya, kalau dia itu sebenarnya butuh kamu, bukan kamu butuh dia, ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and don't skip iklan channel aku lagi terus. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.